Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Najwa Kamila Harpan. Mari kita lanjutkan kepada bab 5 yang berjudul Mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama-tama, mari kita bahas pengertian dasar. Filsafat sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu philos yang berarti cinta dan sophos yang berarti kebijaksanaan. Dalam konteks ini, Pancasila dipahami secara filosofis sejak masa perumusan dasar negara, di mana nilai-nilainya tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga memiliki dasar rasional. Dengan kata lain, Pancasila memberikan landasan yang memungkinkan kita menjelaskan secara operasional dan evaluatif berbagai aspek kehidupan berbangsa serta membuka ruang dialog kebangsaan yang konstruktif. Ciri Pancasila sebagai sistem filsafat. Selanjutnya, Pancasila sebagai sistem filsafat memiliki beberapa ciri utama. Pertama, koheren, yang berarti setiap sila saling melengkapi dan tidak bertentangan satu sama lain. Kedua, sistem ini menyeluruh, artinya mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam skala individu maupun kolektif. Selain itu, Pancasila merupakan hasil perenungan mendalam yang mendasar. Ia menggali inti persoalan kehidupan. Terakhir, sifat spekulatif dari Pancasila mengacu pada dasar logis yang kita gunakan sebagai titik awal pemikiran untuk mengembangkan argumentasi lebih lanjut. Pancasila, sistem yang terpadu. Penting untuk dipahami bahwa Pancasila merupakan satu kesatuan utuh. Setiap sila memiliki fungsi dan kedudukan tersendiri, namun bila disatukan, mereka membentuk suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan. Kesatuan ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, di mana setiap elemen berkontribusi secara integral terhadap keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendekatan genetipus. Dalam kajian filsafat Pancasila terdapat dua pendekatan utama. Pendekatan pertama adalah pendekatan genetipus objektifus, yang memandang Pancasila sebagai objek kajian, di mana nilai-nilai Pancasila dicermati melalui lensa sistem-sistem filsafat lain. Pendekatan kedua adalah genetipus subjektifus, yang penempatan Pancasila sebagai dasar untuk mengkritisi dan mengevaluasi aliran filsafat lain, serta sebagai fondasi dalam penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan. Landasan filsafat Pancasila. Landasan filosofis Pancasila dapat dilihat dari tiga aspek. Aspek ontologis, yang mengupas hakikat realitas seperti keberadaan Tuhan, manusia, dan prinsip keadilan. Aspek epistemologis, yaitu dasar pengetahuan dan kebenaran yang memungkinkan kita memahami nilai-nilai kehidupan. Aspek aksiologis, yang berperan sebagai penghubung antara nilai dasar dengan nilai-nilai yang bersifat instrumental sehingga dapat diimplementasikan dalam kebijakan negara. Hakikat sila-sila Pancasila. Setiap sila dalam Pancasila memiliki hakikat yang dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu hakikat abstrak, yang merupakan nilai umum dan tetap, hakikat pribadi yang menunjukkan adanya karakteristik khusus yang terikat pada konteks tertentu, serta hakikat konkret, yaitu penerapan nyata dari nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bernegara. Dinamika pemikiran filsafat Pancasila. Terakhir, perlu kita perhatikan dinamika perkembangan pemikiran filsafat Pancasila. Pada era Soekarno, Pancasila dikenal sebagai filosofis Grundslag yang menekankan aspek filosofisnya. Di era Soeharto, penetapan Pancasila lebih bersifat praktis sebagai pedoman kehidupan sehari-hari melalui konsep seperti penataran P4. Sedangkan di era Reformasi, meskipun resonansi filosofis Pancasila tidak terdengar sekuat dahulu, kajian dan evaluasi terhadap nilai-nilai Pancasila tetap menjadi topik penting dalam wacana akademis dan kebangsaan. Sekian penyampaian saya pada bab ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi kita semua. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.